Halo, para pencinta Magnum eceran sejati, siap untuk kelanjutan kisah yang bikin jantung berdebar. Bersama admin, kita akan kembali menyelami petualangan epik Xiaoyan. Sebelum kita lanjut, mari kita kilas balik sejenak. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan momen yang menghancurkan hati. Wuzan, sosok keabadian yang setia menemani Xiaoyan, gugur dalam pertempuran dahsyat. Planet bintang Tiangan pun luluh lantak akibat kemunculan keabadian bintang 6 dari pemburu dewa yang mengerikan. Namun, di saat-saat genting, secercah harapan muncul. Jiuyin, sang naga berkepala 9, hadir dengan wujud manusia yang mempesona dan kekuatan yang tak tertandingi. Kehadirannya membuat sang keabadian bintang 6 ciut nyali dan memilih untuk mundur. Setelah pertempuran yang menguras tenaga, kini Xiaoyan dan Bingyun bersiap untuk melanjutkan misi mereka, mencari keberadaan yang mulia ratu kedua. Namun, di tengah perjalanan yang penuh misteri, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Xiaoyan tanpa sengaja mengaktifkan cloning keempatnya yang berasal dari dunia Taisu. Xiaoyan dibuat terpukau dengan kekuatan cloning barunya ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Kekuatan cloning ini seolah terkunci oleh sebuah armor misterius. Hal ini membuat Xiaoyan tidak bisa mengakses kekuatan penuh dari cloning keempatnya. Apa rahasia di balik armor ini? Akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk menguji cloning Taiksu di tempat latihan paling ideal, Menara Pagoda. Di sini, dia bisa memanggil siapapun yang pernah dilihatnya dan berlatih tanding sepuasnya. Aku penasaran, seberapa hebat klon Taiksu ini di tempat seperti ini, batin Xiaoyan penuh antisipasi. Seketika, klon Taiksu yang gagah dengan armor hitamnya muncul di hadapan Xiaoyan. Mata Xiaoyan terpaku, siap menyaksikan kekuatan tersembunyi klon barunya. Tanpa ragu, Xiaoyan mengangkat tangannya, melepaskan aura dahsyat. Dia berniat menguji klon Taiksu dengan lawan yang sepadan, Yan Wei, sang dewa keabadian bintang 6 yang pernah membuatnya kesulitan. Maju, seru Xiaoyan dalam hati, dan klon Taiksu melesat dengan kecepatan kilat menuju Yan Wei yang baru saja terbentuk. Yan Wei tak tinggal diam dan segera melancarkan serangan. Kedua petarung itu saling berhadapan, tinju mereka beradu dalam bentrokan yang dahsyat. Xiaoyan menyipitkan mata, jantungnya berdebar kencang. Mampukah klon Taiksu menunjukkan kekuatan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya? Boom! Benturan keras mengguncang seluruh ruangan. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Sesaat, keduanya tampak membeku dalam posisi bertarung. Namun, tiba-tiba, armor hitam klon Taiksu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Yan Wei terhuyung mundur dengan keras. Lengan sang dewa keabadian patah akibat serangan itu. Dengan cepat, Yan Wei memulihkan diri dan kembali menyerang dengan lebih beringas. Xiaoyan benar-benar terpukau dengan kemampuan klon Taiksu. Cloningnya mampu menekan Yan Wei hingga sang dewa keabadian terpaksa mengeluarkan teknik terkuatnya. Pertarungan semakin sengit dan tak terhindarkan. Klon Taiksu terus menerima serangan tanpa henti. Meski mampu bertahan cukup lama, pada akhirnya, klon Taiksu harus mengakui keunggulan Yan Wei. Kekalahan tak terhindarkan. Melihat hal ini, Xiaoyan menghela napas panjang. Namun, ada sedikit kepuasan di matanya. Meski klon Taiksu kalah, fakta bahwa ia mampu bertahan dalam beberapa serangan dari dewa keabadian bintang 6 sudah membuatnya senang. Semangat Xiaoyan kembali membara, dia memutuskan untuk bergabung dengan klon Taiksu dan kembali menghadapi Yan Wei. Sekali lagi, Xiaoyan dibuat kagum dengan armor misterius itu. Armor itu menyelimuti tubuhnya dengan sempurna, bahkan mampu menyembunyikan auranya. Jika armor ini bisa dilepas dari klon Taiksu, maka ketika aku kembali ke dunia sensi, bahkan mansion surgawi pun tak akan bisa merasakan kehadiranku, pikirnya penuh harap. Namun, Xiaoyan segera mengesampingkan pikiran itu dan fokus pada pertarungan di hadapannya. Dengan kekuatan gabungan, ia mampu bertahan lebih lama, meski pada akhirnya kembali dikalahkan oleh Yan Wei. Meski begitu, Xiaoyan merasa semakin bersemangat dan yakin bahwa ia memiliki harapan baru. Dengan napas terengah-engah, ia memutuskan untuk keluar dari pagoda pemurnian. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya masih berada di tengah perjalanan menuju bintang Fantian. Petualangan masih panjang, dan tantangan baru telah menanti. Ia masih memejamkan matanya, sampai akhirnya ia merasakan sesuatu. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa ada aura yang mendekati mereka dengan cepat dari sisi kiri. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang selalu siaga benar-benar merasakan aura yang sangat kuat. Kelinci Bingyun dan Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah kiri secara bersamaan. Mereka melihat kilatan pelangi mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Saat sosok itu sudah dekat, Xiaoyan melihatnya berdiri di atas labu terbang. Sudut mulut sosok tersebut terlihat sedikit terangkat. Melihat senyum itu, Xiaoyan merasa tegang dan bersiap mengambil tindakan kapan saja, sambil menggertakkan giginya. Namun, begitu labu itu mendekat, sosok di atasnya justru melesat melewati Xiaoyan dan segera bergegas menjauh. Xiaoyan terkejut. Awalnya ia mengira sosok itu adalah musuh. Merasa aneh, ia bergumam, orang ini bukan dari istana pemburu dewa. Bersamaan dengan gumaman itu,
Xiao Yan kembali merasakan sesuatu yang membuatnya menoleh ke kiri dan benar-benar terkejut. Ia berteriak, ada yang tidak beres. Di dalam kehampaan, seolah-olah ada mulut besar yang menelan kegelapan. Aura kuat menyebar bersamaan dengan daya hisap yang dahsyat. Kelinci Bingyun menoleh, menatap mulut raksasa itu, dan bergumam, ini adalah Sikun. Kelinci Bingyun segera berteriak kepada Xiao Yan agar mereka segera bergegas. Xiao Yan pun tidak ragu, mengangguk, dan melesat menjauh. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tampak memikirkan sesuatu dan berhenti sejenak, membuat kelinci Bingyun terkejut. Sosok di atas labu juga menghentikan pergerakannya dan menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan. Kelinci Bingyun segera bertanya, Xiao Yan, kau sudah gila, apa yang kau rencanakan? Xiao Yan berbalik dan berkata, mungkinkah sosok ini juga merupakan tingkat alam reruntuhan kuno? Aku ingin melihat apakah aku juga bisa membawanya ke dalam pagoda atau tidak. Begitu selesai berbicara, sosoknya langsung melesat kembali ke arah bahaya. Kelinci Bingyun hanya bisa terdiam melihat tindakan nekat Xiao Yan. Akhirnya, Xiao Yan tiba di hadapan sosok tersebut. Angin kencang yang menerpa sangat luar biasa, tetapi beruntung ia memiliki sayap bela diri untuk menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan mata besar yang akhirnya terbuka. Adegan ini sangat mengejutkan, baik bagi kelinci Bingyun maupun pria penunggang labu. Xiao Yan tetap tenang dan segera melambaikan tangannya. Kelinci Bingyun yang berada di kejauhan bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan orang gila ini? Jika ia menyinggung sosok sekuat itu, bersinnya saja bisa langsung membunuh Xiao Yan. Sosok di atas labu tiba-tiba memicingkan matanya, menatap tajam ke arah Xiao Yan yang perlahan mengangkat tangan di depan bola mata biru raksasa. Sesaat kemudian, ia melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangguk dan mengucapkan, terima kasih, seolah baru saja melakukan percakapan spiritual dengan sosok bernama Sikun itu. Detik berikutnya, gelombang cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap, sosok Sikun tiba-tiba menghilang. Tubuh raksasa yang tak terukur itu lenyap dalam sekejap mata. Kelinci Bingyun benar-benar tercengang, begitu pula dengan sosok penunggang labu. Pria itu bertanya-tanya, mungkinkah bocah ini telah menghabisi Sikun? Tidak mungkin, tidak ada aura kematian. Seharusnya ia memindahkan Sikun ke suatu tempat, tapi, apa tujuannya? Terlebih lagi, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang di tingkat keabadian. Sementara itu, kelinci Bingyun yang dipenuhi keterkejutan bergumam, Jiu Ying juga menghilang dengan cara seperti ini. Mungkinkah triknya sama? Apa sesungguhnya yang ia lakukan pada mereka? Dengan tatapan tidak percaya, ia menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera berbalik ke arah kelinci Bingyun dan melambaikan tangannya. Mata kelinci Bingyun seketika menyipit, dan jantungnya bergetar. Ia langsung mendapat firasat buruk di hatinya. Xiao Yan dengan dingin berkata, dalam 3 tarikan napas, kau akan mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Jantung kelinci Bingyun menegang. Sosoknya seketika melesat ke arah Xiao Yan dan dengan ekspresi dipenuhi kebaikan, ia berkata, bintang yang bersinar di kejauhan itu adalah bintang Fantian. Sebaiknya kau duduk di punggungku, dan kita bergerak dengan kecepatan penuh. Kita akan tiba hanya dalam beberapa hari. Kau harus menikmati perjalanan ini. Begitu selesai berbicara, kelinci Bingyun langsung berubah menjadi bentuk kelinci raksasa. Xiao Yan tanpa banyak bicara segera menaikinya, dan keduanya seketika melesat. Di saat yang sama, sosok yang berada di atas labu tampak ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti Xiao Yan. Setelah beberapa saat perjalanan, Xiao Yan merasakan sesuatu dan sedikit menoleh. Ia bergumam bahwa seseorang telah mengikuti mereka. Dilihat dari auranya, pria ini adalah pria yang sebelumnya berdiri di atas labu. Mendengar hal ini, kelinci Bingyun berniat untuk berakselerasi, namun Xiao Yan menghentikannya. Ia berkata, kita bisa melesat perlahan, aku ingin melihat apa yang diinginkan oleh orang ini. Kelinci Bingyun keberatan, bintang Fantian ada di depan, kita tidak perlu menambah masalah apapun. Sejauh yang ku tahu, ada banyak sekali orang kuat yang bersembunyi di istana para pemburu dewa. Jika kita harus berhadapan dengan sosok itu, maka hal tersebut akan menyulitkan kita. Xiao Yan tidak menanggapi kelinci Bingyun dan berpikir, jika kelinci Bingyun tidak menginginkannya, maka aku akan bertindak sendirian dan menegur sosok tersebut. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah melompat dari punggung kelinci Bingyun. Mau tidak mau, kelinci Bingyun segera menghentikan pergerakannya dan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah sosok tersebut dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pria itu. Namun, sosok itu hanya terdiam di hadapan Xiao Yan dan tidak melakukan apapun. Xiao Yan akhirnya mengajak kelinci Bingyun untuk kembali melesat. Pria itu masih mengikuti, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mulai membuka suara. Jika kau mengikuti kami, jangan salahkan aku bertindak kejam. Mendengar perkataan Xiao Yan, pria itu akhirnya mulai berbicara. Ia berkata, aku benar-benar ingin meminta maaf. Aku sudah lama dikejar oleh Sikun, dan aku membutuhkan perbekalan. Aku sesungguhnya tidak sengaja mengikuti saudara.
karena aku juga ingin ke bintang Fantian. Aku harap saudara bisa memaafkan apa yang kulakukan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena ia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia memang tidak pernah merasakan adanya niat membunuh di tubuh sosok tersebut. Xiao Yan akhirnya mengabaikannya dan menutup matanya. Pria itu sedikit menyusul Xiao Yan dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia bernama Yong He. Sepertinya ini pertama kalinya Tuan datang ke bintang Fantian. Jika begitu, aku bisa memimpin jalan untuk Tuan. Xiao Yan langsung menolak. Aku sangat akrab dengan bintang Fantian. Pria di atas labu itu tersenyum pahit karena ia ditolak oleh Xiao Yan. Namun, ia tidak ingin menyerah dan seolah-olah ingin memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan. Yong He melanjutkan, Tuan tentu tahu ada kota Fanxiang di bintang Fantian. Aku memiliki kenalan di kota Fanxiang. Akan sangat merepotkan bagi orang luar untuk masuk. Dan jika Tuan tidak keberatan, aku bisa membantumu dan menghindari masalah yang tidak diperlukan. Xiao Yan berbicara dengan singkat, aku juga secara kebetulan memiliki kenalan. Sosok pria ini pun seketika terdiam dan untuk sesaat, ia tidak tahu bagaimana menanggapi Xiao Yan. Xiao Yan kembali melontarkan pertanyaan, apakah kau berasal dari istana Dewa Pemburu? Yong He tercengang mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dengan ekspresi serius seolah-olah ia sangat membenci istana para pemburu dewa, ia mulai berbicara, mengapa Tuan berbicara dengan cara seperti ini? Aku bersumpah bahwa aku di masa depan benar-benar akan menghancurkan istana Dewa Pemburu. Xiao Yan akhirnya mengangkat alisnya dan segera bertanya, apakah bintang tempatmu berasal juga dihancurkan oleh istana Dewa Pemburu? Yong He berhenti dan tertegun sebelum akhirnya mengangguk. Xiao Yan tidak terus bertanya, ia hanya duduk bersila di punggung kelinci. Setelah beberapa saat perjalanan, Xiao Yan membuka matanya, ia sudah sampai di hadapan bintang Fantian. Begitu mendekat, ada sebuah gerbang surgawi besar yang digantung di atas bintang-bintang. Ada banyak penjaga yang berdiri di luar gerbang. Tak lama kemudian, Xiao Yan sampai di hadapan gerbang. Salah seorang penjaga menghalangi perjalanan mereka dan mulai berbicara. Seseorang perlu membayar 10.000 pil Origin Ki untuk bisa memasuki bintang ini. Yong He ketika mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan, bergumam bahwa 10.000 pil Origin Ki ini sangat mahal. Xiao Yan langsung membuang 10.000 pil Origin Ki dan berniat untuk masuk. Namun, penjaga melirik ke arah kelinci Bingyun dan berkata, hal yang sama juga berlaku untuk anjing ini. Begitu selesai berbicara, sosok besar kelinci Bingyun pun menghilang dan berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah muda kelinci Bingyun dipenuhi amarah ketika ia bertanya, siapakah sosok yang baru saja kau sebut dengan anjing? Para penjaga seketika terkejut dan segera meminta maaf kepada kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun hanya bisa mendengus sebelum akhirnya menyerahkan 10.000 pil Origin Ki. Akhirnya, Xiao Yan bergegas, diikuti oleh kelinci Bingyun, melewati gerbang di langit. Baru saja Xiao Yan hendak memasuki gerbang, Yong He memintanya untuk menunggu sejenak. Yong He bertanya, bisakah Tuan meminjamkanku 10.000 pil Origin Ki? Aku telah kekurangan uang, dan aku akan mengembalikannya setelah aku memasuki bintang ini. Xiao Yan berhenti, hal tersebut membuat Yong He tiba-tiba merasa bahagia. Xiao Yan sedikit menoleh, tetapi matanya tidak menatap ke arah Yong He. Ia melirik ke arah kelinci Bingyun dan berkata, apakah kau ingin ikut pergi bersamaku atau tidak? Kelinci Bingyun segera menyusul Xiao Yan. Xiao Yan kembali melakukan perjalanan beriringan dengan kelinci Bingyun. Xiao Yan benar-benar tidak menanggapi permintaan bantuan dari Yong He. Yong He pun hanya bisa tersenyum pahit menatap ke arah sosok Xiao Yan yang menghilang. Kembali ke Xiao Yan, yang masih melayang di atas langit, ia menatap ke arah banyak bahtera yang berlalu lalang. Xiao Yan bertanya kepada kelinci Bingyun, di manakah permaisuri berada? Kelinci Bingyun segera menjawab, bagaimana mungkin aku bisa tahu di mana permaisuri? Xiao Yan sedikit terkejut dan memandang ke arah kelinci Bingyun dengan tatapan heran. Kelinci Bingyun melanjutkan bahwa ia benar-benar tidak diberitahu oleh permaisuri. Xiao Yan hanya menghela napas, dan bertanya kepada salah satu orang yang berada di planet ini. Di manakah tempat yang paling ramai di bintang Fantian ini? Wanita itu balik bertanya, mungkinkah Anda pertama kali datang ke bintang Fantian? Kota terbesar di tempat ini tentu saja adalah kota Fanxiang. Ini adalah inti dari bintang Fantian dan ibu kota kekaisaran yang paling makmur. Jika Tuan ingin bergegas ke sana, aku bisa mengantarkan Tuan. Xiao Yan mengangguk dan segera menaiki bahtera. Sesaat kemudian, bahtera pun mulai melaju, menembus awan tebal di langit bintang Fanxiang. Setelah perjalanan cukup panjang, wanita yang memimpin mereka pun mulai berbicara, kita akan segera tiba di kota Fanxiang, semoga kalian beruntung dan selamat dalam perjalanan. Xiao Yan mengangguk dan menatap kejauhan, sebuah kota besar muncul di matanya, dan kota ini benar-benar terlihat sangat makmur. Xiao Yan bertanya kepada kelinci Bingyun, kemanakah kita harus pergi? Kelinci Bingyun segera berkata, kita hanya perlu pergi ke tempat terbaik di kota ini, dengan begitu, tidak akan sulit bagi kita untuk menemui permaisuri. Mendengar perbincangan keduanya, mata si wanita dipenuhi dengan keterkejutan, ia segera bertanya, apakah kalian di sini untuk mencari permaisuri? Xiao Yan tidak menjawab, tetapi hanya mengepalkan tinjunya sedikit sebelum akhirnya bergegas. Kelinci Bingyun mau tidak mau mengikuti pergerakan Xiao Yan.
Ada ratusan gerbang kota di kota Fanxiang, dan Xiaoyan menghampiri gerbang terdekat. Ada banyak sekali orang yang mengantri untuk masuk ke kota itu. Xiaoyan memandangi lautan manusia dan berbicara sambil tersenyum pahit. Apakah permaisuri begitu populer di tempat ini? Kelinci Bingyun segera berkata dengan bangga. Tentu saja benar, permaisuri baik hati dan pasti akan menimbulkan keributan ketika ia muncul di kota. Aku harus mengakui, Yang Mulia memiliki selera yang sangat bagus, serta memiliki setiap teman lama yang sangat kuat. Xiaoyan seketika terkejut dan segera bertanya, apakah Yang Mulia masih memiliki banyak teman lama? Kelinci Bingyun mengangguk dengan berat. Xiaoyan menghela napas. Sesaat kemudian, Xiaoyan kembali ke fokus permasalahannya. Ia bertanya lagi kepada Kelinci Bingyun, apakah kau benar-benar tidak tahu di mana permaisuri berada? Apakah kau tidak memiliki petunjuk sama sekali? Kelinci Bingyun hanya bisa menghela napas sambil mengangkat bahunya. Xiaoyan dan Kelinci Bingyun terus berjalan di keramaian dan mendapat sebuah informasi dari percakapan di sekitar. Apakah kalian telah mengetahui informasi ini? Permaisuri selalu tinggal di istana Yao Qing, yang memang merupakan istana miliknya. Tempat tersebut sudah lama tidak ditempati dan tidak ada yang pernah masuk selama ribuan tahun. Namun, karena permaisuri telah bangkit, dikatakan bahwa ia telah memasuki kembali istana Yao Qing ini. Banyak orang yang menunggu lama di luar istana Yao Qing, tetapi mereka tidak pernah melihat permaisuri lagi. Xiaoyan dan Kelinci Bingyun terlihat fokus mendengarkan informasi yang beredar di sekitar. Setelah mendapatkan banyak informasi, akhirnya mereka segera bergegas menuju ke arah istana Yao Qing. Singkat cerita, begitu mereka sampai, Kelinci Bingyun terlihat sangat gembira. Ia bergumam, aku tidak pernah menyangka, setelah sekian lama, istana Yao Qing di bintang Fantian masih dapat dipertahankan sepenuhnya. Sementara itu, Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya berbalik dan mengubah arah. Xiaoyan saat ini menatap ke arah pelelangan yang bercokol di samping istana Yao Qing. Kelinci Bingyun seketika mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau ingin pergi ke tempat lelang? Bukankah kita harus mencari permaisuri terlebih dahulu? Xiaoyan segera melangkah, meninggalkan Kelinci Bingyun, sambil berkata, permaisuri tidak ada di aula Yao Qing. Kelinci Bingyun mengerutkan kening melihat Xiaoyan yang bergegas ke pelelangan. Begitu Xiaoyan di pintu pelelangan, seseorang segera menyambutnya. Sosok wanita seksi melangkah maju dan segera membungkuk. Sosoknya bertanya, apakah tuan berada di sini untuk menghadiri pelelangan? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya, apakah aku harus ikut pelelangan sekarang juga? Wanita itu mengangguk, tentu saja, karena pelelangan akan segera dimulai. Namun, pelelangan ini merupakan pelelangan tingkat yang sangat tinggi. Tuan harus memiliki setidaknya puluhan juta pil origin Qi untuk berpartisipasi. Xiaoyan mengerutkan kening, ia merasa telah diremehkan. Xiaoyan menghela napas dan segera mengajukan pertanyaan, berapa banyak pil origin Qi yang dibutuhkan untuk menjadi member tertinggi? Wanita itu seketika terkejut sebelum akhirnya tersenyum dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiaoyan. Tuan harus mengisi terlebih dahulu 1 miliar pil origin Qi. Tuan bisa menjadi VIP paling terkemuka di rumah lelang Fantian tanpa semua biaya penanganan. Dengan begitu, Tuan akan menjadi VIP emas hitam dengan 1 miliar ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba mulai mengulurkan lengannya dan meraih pergelangan tangan ramping wanita tersebut. Melihat pemandangan ini, Kelinci Bingyun mendekat dan memandang dingin ke arah Xiaoyan. Wanita itu juga kaget dan menggigit bibirnya, tetapi tidak merontak. Saat berikutnya, Xiaoyan sudah melepaskan pergelangan tangannya dan berbicara dengan lembut. 1 miliar pil origin Qi telah dikirim ke dalam cincin penyimpananmu. Bolehkah aku berpartisipasi dalam lelang tingkat tinggi? Wanita itu terkejut dan segera memeriksa apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Mata indahnya tiba-tiba menyipit sebelum akhirnya ia segera mulai berbicara. Tuan saat ini bisa mengikuti pelelangan. Aku akan segera mengambilkan kartu VIP untuk Tuan, dan Tuan bisa mengikutiku. Xiaoyan kembali bertanya ke arah si wanita, apakah kalian menerima ramuan di tempat ini? Wanita itu segera mengangguk dan segera menyadari bahwa identitas Xiaoyan adalah seorang alkemis. Ia berbasa basi kepada Xiaoyan, apakah Tuan juga merupakan seorang alkemis? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Xiaoyan berkata, aku memiliki beberapa ramuan di sini, dan kau bisa melihat berapa nilainya. Xiaoyan segera menyerahkan cincin penyimpanan. Ramuan ini bukanlah ramuan yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan, melainkan ramuan yang merupakan hasil rampasan perang. Wanita itu segera menerima cincin Xiaoyan dan memeriksa isinya. Meskipun ia bukan seorang alkemis, sebagai anggota dari rumah lelang, ia tentu saja berpengalaman. Setelah pemeriksaan singkat, ia seketika bisa menilai semua yang berada di dalam cincin penyimpanan. Wanita itu seketika terkejut. Melihat ekspresi si wanita, Xiaoyan segera bertanya, apakah ini tidak bisa diterima? Wanita itu dengan sedikit ragu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami bisa menerima ramuan ini. Ia hendak pergi. Xiaoyan memintanya untuk kembali menunggu. Apakah kau masih menerima senjata di pelelangan? Wanita itu tertegun sebelum akhirnya seketika mengangguk setelah jeda. Sementara itu, Xiaoyan mengangkat tangannya dan kembali melemparkan cincin penyimpanan lainnya. Xiaoyan berkata, aku juga masih memiliki beberapa armor di sini. Kualitasnya juga cukup bagus, dan kau bisa memeriksanya. Wanita itu menatap ke arah 3 cincin penyimpanan yang baru saja diberikan oleh Xiaoyan. Sosoknya kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan heran. Wajah wanita itu berangsur-angsur menjadi serius.
karena hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang alkemis. Ketika ia memandang ke arah Xiaoyan, ia tampak terlihat seperti pembunuh jika dibandingkan dengan alkemis. Sesaat kemudian, wanita itu tersadar dari lamunannya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Selanjutnya, ia segera berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Wanita itu berkata, "Tuan saat ini bisa mengikutiku. Pelelangan akan segera dimulai. Aku akan mengatur barang-barang ini untuk Tuan sesegera mungkin." Xiaoyan mengangguk. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, mereka sampai di ruang yang dituju. Ruang VIP emas hitam Xiaoyan berada di ruang yang mewah di pelelangan. Wanita itu berkata, "Rumah lelang Fantian akan mengadakan lelang setiap saat. Kualifikasi hanya akan dibatasi jika ada harta penting. Tuan juga beruntung karena ada 3 harta penting yang akan dilelang." Dini berada di ruang VIP pelelangan. Sementara itu, kelinci Bingyun terlihat melihat ke sekeliling sebelum akhirnya menyipitkan matanya. Kelinci Bingyun melihat wajah tersenyum yang melambai ke arah mereka. Begitu memperhatikan lebih jauh, kelinci Bingyun seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Yonghei. Ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya bahkan tidak bisa menghasilkan 10.000 pil origin ki untuk masuk. Namun sekarang tampaknya ia benar-benar telah muncul di ruang VIP pelelangan. Xiaoyan juga secara alami menyadari hal tersebut, dan ia tidak menanggapi Yonghei. Melihat kedua orang ini yang mengabaikannya, Yonghei akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Xiaoyan memperhatikan Yonghei dan sedikit mengerutkan kening. Ia berpikir, kemunculan Yonghei tampak sepertinya hanya sebuah kebetulan, tetapi aku merasa ada yang aneh. Sebaliknya, identitas orang ini jauh dipenuhi dengan keraguan. Setidaknya, dengan sosok ini yang berada di ruang VIP, hal tersebut bisa memperjelas identitasnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Yonghei sepertinya benar-benar memiliki identitas lain dan tujuan tertentu. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, jika ia tidak dikirim oleh Istana Dewa Pemburu, lalu apa tujuan orang tersebut mendekatiku? Jika ia ingin membunuhku, ia juga sesungguhnya dapat melakukannya di dalam kehampaan. Mungkinkah ia tidak bertindak karena takut pada kelinci Bingyun? Xiaoyan akhirnya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berpikir, tujuannya bukan untuk membunuhku. Sepertinya tujuan orang ini hanyalah untuk mencari tahu sesuatu. Xiaoyan merasa tidak yakin dengan kemunculan orang ini dan menggertakkan giginya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, kelinci Bingyun terlihat merasa gelisah. Kelinci Bingyun segera bertanya kepada Xiaoyan, "Kapan kau akan mencari permaisuri?" Xiaoyan tersadar dan berkata perlahan, "Kita tidak perlu mencari permaisuri. Permaisuri akan segera muncul ketika seharusnya ia muncul." Kelinci Bingyun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Selanjutnya, ia hanya mondar-mandir di ruang VIP. Sementara itu, Xiaoyan meminum teh dengan santai sambil membeli beberapa barang aneh dari waktu ke waktu. Di antara barang-barang yang Xiaoyan dapatkan ada bahan obat dan beberapa bahan teknologis. Kelinci Bingyun mengerutkan kening dengan apa saja yang didapatkan oleh Xiaoyan. Jika Xiaoyan seorang alkemis, maka ia tidak akan heran ia akan mencari bahan obat. Namun, saat ini Xiaoyan membeli beberapa batu logam dan sejenisnya, yang merupakan sesuatu yang tidak dipahami olehnya. Mau tidak mau, kelinci Bingyun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kau masih ingin membuat senjata dan armormu sendiri?" Xiaoyan menjawab dengan singkat, "Itu hanya sedikit hobi dariku." Sementara itu, di sisi lain, sesosok cantik akhirnya seketika turun dari atas udara. Semua mata seketika tertuju ke tengah rumah lelang. Sosok tinggi menawan di tengah rumah lelang terlihat sangat anggun dan memancarkan keindahan yang luar biasa. Sosok itu pun segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang 3 harta karun terakhir. Tentu semua orang telah menunggunya sejak lama, dan semua orang pada saat ini harus bersiap. Mata semua orang kembali tertuju, dan banyak sosok bergumam. Mereka bertanya-tanya, siapakah sosok yang terlihat cantik ini? Ia belum pernah kulihat sebelumnya, dan ia benar-benar sangat cantik dibandingkan dengan pelelang sebelumnya. Mata semua orang merasa benar-benar tertarik dengan kecantikan yang berada di tengah panggung. Keributan berlangsung cukup lama. Sementara Xiaoyan menyipitkan matanya, ia mengangkat alisnya begitu melihat sosok yang baru saja muncul. Mata dari sosok itu pun seketika bertemu dengan tatapan mata Xiaoyan, dan sesaat kemudian sosok wanita ini mengedipkan matanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa dan menjadikan Xiaoyan sasaran kritik publik. Banyak mata marah langsung tertuju kepada Xiaoyan. Begitu juga dengan Yonghei yang memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh. Dalam sekejap, tampaknya Xiaoyan menjadi salah satu protagonis dari pelelangan ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam, karena sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah permaisuri. Xiaoyan awalnya telah membayangkan bagaimana proses pertemuannya dengan permaisuri. Mungkin hal tersebut akan terjadi dengan sangat misterius dan setidaknya tidak mudah terungkap di publik. Namun, hal yang tidak disangka oleh Xiaoyan adalah permaisuri benar-benar akan muncul di depan semua orang seperti ini. Permaisuri memang mengenakan baju yang berbeda, dan penampilannya akan sangat sulit untuk dideteksi. Terlebih lagi, memang tidak banyak orang yang mengetahui identitas dan wajah dari permaisuri. Kebanyakan di antara mereka yang berada di sini hanya tahu mengenai legenda permaisuri. Xiaoyan hanya bisa menghela napas dan menundukkan kepalanya. Sementara itu, suara permaisuri akhirnya kembali terdengar di telinga semua orang. Xiaoyan kembali memandang ke arah permaisuri di tengah platform. Xiaoyan juga melihat ke sekitar dan menyadari bahwa beberapa orang telah menyadari bahwa ini adalah sosok permaisuri.
Namun, tidak banyak di antara mereka yang menyadari hal tersebut. Mereka hanyalah monster-monster tua dengan kekuatan yang mungkin bisa menyaingi permaisuri. Di sisi lain, kelinci Bingyun juga menyadari bahwa sosok ini ternyata adalah sosok permaisuri. Kelinci Bingyun hanya bisa menghela napas karena pada akhirnya ia telah menemukan keberadaan dari permaisuri. Namun, kelinci Bingyun memiliki sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Kelinci Bingyun melirik ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Mungkinkah kau tahu permaisuri berada di sini? Mungkinkah permaisuri telah memberitahumu sebelumnya bahwa ia akan berada di pelelangan?" Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa semua ini murni sebuah kebetulan. Kelinci Bingyun menyipitkan matanya mendengar jawaban Xiaoyan. Semakin santai jawaban Xiaoyan, tentu saja semakin mencurigakan bagi kelinci Bingyun. Harta lelang pertama, benang emas kembali ke platform lelang yang akhirnya permaisuri segera membuka pelelangan. Suara permaisuri keluar perlahan sembari sosoknya menunjuk ke sebuah piring batu giok. Permaisuri mengangkat kain merah dan memperlihatkan adanya 3 helai benang emas tergeletak di atas piring berukirkan naga. Permaisuri menjelaskan, yang pertama adalah barang yang berasal dari keluarga senjata kuno yang tersembunyi. Nama senjata ini adalah Xianxi, ada 3 helai di antaranya, dan setiap helainya bisa memanjang hingga ratusan meter. Benang ini tajam dan kuat, dan tidak bisa terlihat di mata telanjang. Dalam serangan, sulit untuk dideteksi dan bahkan jika seseorang di tingkat keabadian, ia tidak akan mampu melihat benang ini ketika digunakan untuk penyerangan. 3 helai benang emas ini akan dijual bersama, dan harganya dipatok di angka 100 juta pil origin Kidewa. Begitu mendengar hal ini, suara gemuruh ketika bergema di pelelangan. Banyak sosok melakukan tawar-menawar. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit melihat benang emas tipis di hadapannya diperbesar, dan ia bisa melihat dengan jelas melalui tirai tipis. Xiaoyan akhirnya bergumam, "Bukankah ini adalah benang emas yang diberikan kepadaku oleh senior Liu?" Tawaran terus melonjak hingga menembus ke angka 300 juta. Angka masih terus naik, membuat Xiaoyan mendecakkan lidah. Xiaoyan bergumam, jika senior ke-6 berada di sini, ia mungkin akan mendapatkan banyak uang dari senjata tersebut. Xiaoyan menghela napas, sementara pelelangan akhirnya menjadi semakin memanas. Pada akhirnya, 3 benang dewa ini dilelang dengan harga 2,5 miliar. Permaisuri menjatuhkan palu emas dan sosoknya tersenyum ke arah halayak ramai. Selanjutnya, permaisuri kembali menoleh ke arah tempat Xiaoyan berada. Permaisuri tersenyum manis, dan pandangan semua orang kembali menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bergumam, "Kecantikan membawa bencana, memang benar adanya." Sementara itu, permaisuri terlihat tersipu sebelum akhirnya kembali melanjutkan pelelangan. Harta lelang kedua, 7 pedang permaisuri segera berkata, "Selanjutnya, kita akan melelang harta karun terakhir kedua." Bersamaan dengan perkataannya, sesosok barang yang terlihat besar segera muncul dari permukaan. Begitu kainnya dibuka, terlihat ada 7 pedang yang tertancap di sebuah batu. Permaisuri menjelaskan, "Benda ini juga luar biasa, ini merupakan 7 dewa pedang pembunuh, dan menurutku, semua orang tentu sudah mendengar mengenai hal ini. Pedang ini berasal dari makam pedang kuno, dan masing-masing pedang memiliki roh mereka sendiri. Jika seseorang bisa memahaminya, maka mereka benar-benar akan mendapatkan keuntungan." Semua orang menatap ke arah 7 pedang panjang yang tertancap di sebongkah batu hitam. Suara dengung pedang juga bisa didengar oleh semua orang. Hanya energi pedang yang dipancarkannya saja benar-benar membuat lingkungan menjadi tampak sedikit lebih dingin. Permaisuri segera menjelaskan bahwa harga awal dari pedang ini adalah 5 miliar pil origin Kidewa. Begitu suara permaisuri terdengar, seolah-olah seluruh rumah lelang mendidih dengan suara perbincangan. Permaisuri mengangkat tangan gioknya dan membuat gerakan diam. Dalam sekejap mata, rumah lelang dengan puluhan ribu orang benar-benar menjadi sunyi. Permaisuri menyadari bahwa pada saat ini semua orang meragukan mengenai teknik dari pedang ini. Meskipun ada pedangnya, tetapi jika tidak ada tekniknya, bagaimana mungkin mereka bisa mempelajarinya? Permaisuri pun tersenyum dan berkata, "Agar semua orang jangan khawatir, saat ini, ada juga teknik pedang untuk 7 pedang dewa pembunuh ini. Jika seseorang dapat mempelajarinya, maka kemampuan membunuhnya benar-benar akan bisa melampaui orang di level yang sama." Begitu selesai berbicara, sebuah dokumen kuno segera muncul di tangan permaisuri. Semua orang akhirnya memiliki tatapan panas dan berniat untuk mendapatkan pedang tersebut. Melihat antusias dari semua orang, permaisuri akhirnya tersenyum dan kembali mulai berbicara. Permaisuri berkata bahwa 7 pedang dewa pembunuh ini bersama dengan teknik pedangnya, ia akan membukanya di harga awal 10 miliar pil origin Kidewa. Kerumunan seketika hening, karena tidak menyangka bahwa harga ini benar-benar cukup mahal. Tetapi meskipun begitu, orang yang hadir di sini tentu saja merupakan orang-orang yang berpengaruh. Banyak di antara mereka yang berspesialisasi di dalam hal pengendalian pedang benar-benar memiliki minat. Xiaoyan sedikit menghela napas melihat harga yang begitu tinggi. Kelinci Bingyun juga segera bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kau tidak akan menawar untuk membeli pedang ini demi permaisuri?" Xiaoyan segera menoleh dan berkata dengan marah, "Apakah kau ingin aku tertusuk oleh ribuan anak panah?" Kelinci Bingyun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Banyak sosok memang menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah mereka ingin menghabisinya. Sementara itu,
Xiaoyan kembali bergumam, ketujuh pedang ini memang dapat dianggap sebuah harta karun, tetapi nilainya tidak akan mencapai puluhan miliar pil origin Qi, di bawah pesona absolut yang mulia. Tampaknya meskipun barang yang tidak berharga dilelang mereka akan bisa menghasilkan nilai yang banyak. Di sisi lain, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini bergemuruh dan melakukan pelelangan, terlihat ada beberapa sosok yang tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak dengan keras. Pemimpin mereka segera berkata, "7 pedang dewa pembunuh adalah peninggalan leluhur kami di makam pedang dewa gila. Kami berharap kalian akan menunjukkan belas kasih dan memberikan pedang ini kepada klan kami. Dengan begitu, mulai saat ini, makam pedang dewa gila akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian." Begitu suara ini terdengar, seluruh rumah lelang seketika terdiam untuk sesaat, tetapi kemudian mulai kembali mendidih seolah-olah semua orang tidak peduli dengan perkataan tersebut. Melihat pelelangan yang berlanjut, pemimpin mereka kembali mengeluarkan teriakan keras. Sosoknya berkata bahwa jika ada di antara mereka yang bisa membantu mendapatkan pedang ini untuk klan mereka, mereka akan menawarkan harta berharga lainnya sebagai ganti. Mereka juga memiliki peta rahasia tersembunyi, dan mereka bersedia membayar semua sebagai ganti pedang ini. Pelelangan masih terus berlanjut. Sementara itu, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya mendengar sisa rahasia. Xiaoyan tampak tertarik. Xiaoyan sejujurnya tidak tertarik pada senjata dan sejenisnya. Lagi pula ia telah memiliki pedang berat misterius dan armornya sendiri. Xiaoyan telah menunggu berita tentang beberapa reruntuhan kuno atau harta rahasia seperti ini. Jika aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, maka akan lebih baik jika ada harta rahasia yang kuat seperti ini. Dengan peta ini, Xiaoyan akan bisa menemukan lokasi untuk menyerap kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Xiaoyan menghela napas. Dan Xiaoyan pada saat ini berpikir, tampaknya aku harus terjun ke dalam. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan akhirnya menekan tombol kristal yang berada di atas meja. Permaisuri perlahan menatap ke arah ruang kristal tempat Xiaoyan berada. Pada saat ini, pelelangan dari 7 dewa pedang pembunuh telah mencapai angka 15 miliar. Xiaoyan segera melakukan penawaran, masih ada juga orang lain yang pada saat ini melakukan penawaran, dan sosok tersebut terus-menerus bersaing dengan Xiaoyan. Pada akhirnya, setelah persaingan singkat, Xiaoyan pun berhasil menang di dalam pelelangan. Sementara itu, Permaisuri segera melanjutkan dengan item lelang terakhir. Permaisuri berteriak, "Kita pada saat ini akan segera melelang harta ketiga. Harta ketiga ini lebih penting, dan aku berharap semua orang pada saat ini melakukan persiapan." Begitu selesai berbicara, sosok Permaisuri pun seketika perlahan naik ke udara, dan seluruh rumah lelang mulai berputar. Sebuah benda besar terus naik dari bawah platform rumah lelang. Gelombang raungan pelan juga terdengar di telinga semua orang. Xiaoyan juga terkejut merasakan aura yang kuat yang terus-menerus meletus dari sana. Para penjaga yang berada di sekitar juga terguncang. Sesaat kemudian, di tengah rumah lelang yang muncul di depan semua orang bukanlah harta karun biasa. Ini merupakan harimau dengan 2 sayap. Tentu saja, jika itu adalah binatang buas biasa, hal tersebut tidak mengherankan. Yang mengejutkan semua orang saat ini, termasuk dengan Xiaoyan, adalah separuh tubuh dari monster harimau bersayap 2 ini terbuat dari logam. Kepalanya juga dilapisi dengan logam, dan separuh tubuhnya benar-benar terlapisi oleh logam. Sosoknya memancarkan cahaya merah pekat, membuat semua orang pada saat ini bersemangat. Permaisuri seketika tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa mereka mungkin belum pernah melihat binatang ini. Binatang ini disebut dengan harimau dewa void yang berasal dari dunia Taisu yang sangat kuat. Jika digunakan sebagai alat bantu tempur, maka ia benar-benar akan menampilkan kekuatan ganas yang ia miliki. Selama simbol darah dicap di binatang ini, maka sosoknya tidak akan memberontak dan benar-benar setia sepanjang hidupnya. Ketika semua orang mendengar tentang dunia Taisu, mata semua orang menyipit. Tampaknya mereka telah mengetahui bahwa dunia Taisu benar-benar memiliki kekuatan absolut. Dengan begitu, mereka benar-benar sangat tertarik dengan apa yang pada saat ini dilelang. Xiaoyan juga melihat ke arah sosok harimau yang separuh tubuhnya ditutupi logam. Hal yang paling luar biasa lagi adalah bahwa ia bukanlah benda mati. Masih ada aura kehidupan dari harimau tersebut, dan Xiaoyan tercengang. Xiaoyan bergumam, dunia Taisu benar-benar bisa mengubah tubuh dan menggabungkannya dengan logam. Hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya, dan kemampuan dari dunia Taisu tampak memang jauh di depan dunia Senshi. Di saat yang bersamaan, di dalam kehampaan, terlihat ada 2 sosok yang melayang. Sosok ini dengan mata dingin mengamati sekitar sebelum akhirnya melakukan perbincangan. Jika diperhatikan, keduanya mengenakan armor besi yang tampak serupa dengan klon Taisu yang dimiliki oleh Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka segera berkata, "Apakah 893 yakin telah menerima gelombang Dewa Void 1087? Sosok 893 pun menjawab kepada sosok yang ia sebut dengan 927. Tampaknya mereka semua tidak memiliki nama, dan mereka menyebut satu sama lain dengan angka. Apakah 927 pada saat ini meragukanku?" 927 pun segera menjawab, "Itu tidak benar, namun aku belum merasakan adanya fluktuasi dari Dewa Void 1087 semenjak aku datang ke sini." Mata dari 893 memancarkan aura membunuh yang kuat, dan sosoknya berkata, "Aku tidak tahu apa yang digunakan oleh orang ini hingga bisa menyembunyikan Void God Armor." Begitu selesai berbicara, pada saat ini cahaya merah seketika menyapu kehampaan di sekitar, dan bintang-bintang tampak dapat dilihat oleh sosok tersebut. Sosoknya seketika bergumam, ada 4 bintang yang mengelilingi sebuah bintang,
tidak ada jejak dan fluktuasi dari armor Dewa Void 1087. Namun meskipun begitu, aku pada saat ini bisa merasakan adanya harimau Void di tempat tersebut. Mendengar hal ini, 927 pun menunjukkan ekspresi terkejut dicampur dengan kebingungan. Sosoknya bertanya, bagaimana mungkin bisa ada binatang Dewa Void di tempat ini? 839 perlahan menjelaskan, mungkin ada armor Dewa Void lain yang telah terjatuh dan berhasil dikendalikan oleh orang-orang dari Xuan Yin. Jika dilihat dari fluktuasinya, level mereka tidaklah tinggi dan tidak ada aksi penyelamatan. Selain itu, sepertinya orang yang mengambil 1087 juga benar-benar sangat misterius. Ia memiliki beberapa cara dan ia sepertinya mengetahui sesuatu tentang Tao. Ia mungkin tahu bahwa keberadaannya terungkap dan ia menyembunyikannya sepenuhnya sehingga mereka tidak bisa mendeteksinya. Menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa jika begitu permasalahannya, mereka benar-benar tidak akan bisa mencari lagi keberadaan dari sosok tersebut. 893 pada saat ini tersenyum dan berkata, selama ia masih berada di alam sejati Xuan Yin, jika ia berani menggunakan 1087, maka lokasinya akan bisa kembali diketahui. Kita tidak perlu khawatir hanya karena kita tidak bisa menemukan keberadaan 1087. Sebaiknya kita pergi dulu untuk melihat siapakah yang berani mengendalikan monster harimau Dewa Void. Sementara itu, kembali ke pelelangan yang pada saat ini masih berjalan dengan lancar. Rupanya, ada banyak bos dan orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taisu ini. Penawaran tinggi juga terus melonjak hingga menyentuh ke angka 25 miliar. Tampaknya, dunia Taisu ini benar-benar tidak asing lagi di telinga semua orang. Xiao Yan juga mengerutkan kening melihat apa yang terjadi. Xiao Yan berpikir, tampaknya semua orang benar-benar telah mengetahui kehadiran dari dunia Taisu. Mungkin saja dunia Taisu benar-benar bisa mengendalikan semua orang yang berada di sini, dan mereka bisa menggunakan orang-orang tersebut. Xiao Yan menyipitkan sedikit matanya, dan meskipun ia sangat tertarik dengan sosok harimau ini, Xiao Yan menyadari bahwa sesuatu yang berasal dari dunia Taisu tidak akan bisa didapatkan dengan mudah. Xiao Yan juga bergumam, harimau Dewa Void ini tidak mungkin muncul ke alam sejati Xuan Yin tanpa alasan. Selain itu, pasti ada makhluk lain dari dunia Taisu di tempat ini. Dibandingkan dengan istana Dewa Pemburu, mereka yang berasal dari dunia Taisu tampaknya lebih banyak dan merupakan ancaman yang nyata. Xiao Yan menggertakkan giginya, jika begitu permasalahannya, maka pertempuran benar-benar akan terjadi untuk dunia Sensi. Dengan banyaknya jumlah pasukan yang dikirimkan ke dunia Sensi, nampaknya kemenangan benar-benar di luar jangkauan dunia Sensi. Xiao Yan berpikir di dalam benaknya, setidaknya di dunia Sensi, masih sangat sulit untuk melihat informasi tentang keberadaan dari dunia Taisu. Namun, di dunia sejati Xuan Yin ini, aku benar-benar mendapatkan informasi tersebut. Meskipun sosok ini hanyalah binatang buas, tetapi ini adalah situasi yang mungkin akan dihadapi oleh dunia Sensi. Jika semua orang dikendalikan oleh dunia Taisu dan menyerang Sensi secara berkelompok, maka kehancuran akan semakin parah. Xiao Yan kembali merenung di dalam hatinya, dan ia benar-benar menggertakkan giginya. Selain itu, pertempuran ini juga tidak hanya berhadapan dengan invasi dari dunia luar, ada juga ancaman dari dalam dunia Sensi. Oleh karena itu, bagi Sensi, hal ini akan menjadi ujian untuk bertahan hidup, dan situasinya lebih parah dari yang dibayangkan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung, harimau dewa virtual pun pada saat ini meraung. Sosoknya mengejutkan puluhan ribu orang yang berada di rumah lelang. Xiao Yan juga bisa merasakan fluktuasi yang mengesankan yang datang dari harimau Dewa Void. Pada saat yang bersamaan, sosok-sosok yang berasal dari makam pedang Dewa Gila bersama dengan rombongan telah berada di ruangan Xiao Yan. Mereka semua menghadap Xiao Yan dan segera menangkupkan tangan masing-masing. Pria yang merupakan pemimpin segera melepaskan kotak pedang di belakang punggungnya. Sosoknya lanjut berlutut sebelum akhirnya menyodorkan kotak pedang dengan kedua tangannya. Sosoknya berkata, ada 9 pedang di dalam kotak pedang. Semuanya adalah pedang yang paling terkenal di makam pedang Dewa Gila. Meskipun tidak sebagus 7 pedang pembunuh yang ditinggalkan oleh leluhur kami, tetapi pedang-pedang ini tidaklah buruk. Aku berharap senior akan memenuhi keinginan kami, dan kami akan menuruti permintaan senior jika senior bersedia menyerahkan pedang ini. Aku yang bernama Lutong akan rela mengorbankan segalanya untuk senior, termasuk hidupku. Xiao Yan sedikit merenung dan menyadari bahwa nama pemimpin kelompok ini adalah Lutong. Sosoknya benar-benar memiliki ekspresi yang serius. Xiao Yan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Lutong. Xiao Yan berkata, aku tidak menginginkan nyawamu, dan aku tidak peduli apakah klan kalian akan hancur atau tidak. Yang lama akan digantikan oleh yang baru, dan bertahan menggunakan tinju adalah sebuah aturan. Menyadari Xiao Yan yang berbicara dengan sedikit rasa penolakan, Lutong menggertakkan gigi. Lutong pun berkata, jika senior tidak mau, mengapa senior memanggil kami ke sini? Mungkinkah senior hanya ingin mempermalukan kami? Xiao Yan terdiam, dan ia menatap ke arah 7 pedang yang baru saja dikirimkan kepadanya. Xiao Yan bergumam, 7 pedang ini sungguh mengesankan. 9 pedang di kotak Lutong tidak sebanding dengan 7 pedang tersebut. Xiao Yan juga benar-benar bukanlah orang yang baik. Ketujuh pedang ini tidak banyak berpengaruh kepada Xiao Yan, tetapi mereka perlu menukarnya dengan nilai yang sama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, mata Lutong seketika menunjukkan sedikit ketakutan. Ia menatap ke arah Xiao Yan dengan mata gemetar, dan ia bisa merasakan sesuatu. Roh pedang leluhur masih tetap berada di dalam 7 pedang,
namun tampaknya Xiao Yan telah bisa mengendalikannya dengan sempurna dalam waktu singkat. Selain kekuatan jiwa yang kuat, itu juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada kekuatan jiwa. Dari waktu singkat ini, Lutong merasa bahwa Xiao Yan tampaknya lebih berbakat daripada dirinya. Setidaknya, tidak masalah dalam mengendalikan 7 pedang ini bagi Xiao Yan. Jika digabungkan dengan teknik pedang, Xiao Yan akan mampu mengendalikannya dengan mudah, dan Xiao Yan benar-benar akan sangat mematikan. Lutong akhirnya menghela napas, dan ia bersujud berkali-kali di hadapan Xiao Yan. Suaranya kembali bergema ketika berkata, selain dari 9 pedang ini, kami juga akan menambahkan peta harta karun rahasia yang misterius. Sangat sulit bagi kami untuk bisa mendeteksinya, dan mungkin bagi senior, hal tersebut akan bisa dilakukan. Aku berharap senior akan bermurah hati dan menyerahkan 7 pedang dewa ini. Aku juga akan melakukan apapun jika Tuan mau menyerahkan pedang tersebut ke klan kami. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap serius ke arah Lutong. Xiao Yan berkata, pasti ada rahasia khusus yang tersembunyi di pedang 7 dewa pembunuh ini. Lutong seketika terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Lutong menundukkan kepalanya sejenak dan terdiam sesaat, seolah-olah ia pada saat ini berniat untuk berbohong. Namun, Lutong tidak berpikir bahwa hal tersebut tidak akan lepas dari pengawasan Xiao. Awalnya, ia berniat berbohong, tetapi ia segera menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Lutong diliputi kebingungan, seolah-olah apapun yang tersembunyi di dalam hatinya akan dapat dibaca oleh Xiao Yan. Meskipun rahasia keluarga seharusnya disembunyikan, Lutong juga menyadari bahwa energi pedang leluhur semacam ini tidak akan menggoda sosok sekuat Xiao Yan. Lutong akhirnya berpikir bahwa langkah terbaik adalah menjelaskan kebenarannya secara langsung. Berterus terang mungkin masih membuka peluang baginya. Lutong segera berkata, sejujurnya, pedang ini adalah kunci untuk membuka tanah peninggalan leluhur klan kami. Klan kami tengah menghadapi ancaman pemusnahan dari beberapa kekuatan besar. Energi dari pedang tersebut akan kami gunakan untuk bertahan melawan musuh. Xiao Yan menatap Lutong yang terlihat serius. Lutong kemudian kembali menyodorkan kotak pedangnya ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan menatap kotak pedang itu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Lutong tertegun, namun tiba-tiba ia memahami sesuatu. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan gulungan peta yang rusak segera muncul di telapak tangannya. Dengan penuh hormat, Lutong cepat-cepat menyerahkannya kepada Xiao Yan. Senior sepertinya tahu apa yang saya inginkan, ujar Lutong. Gambar peta ini memang belum lengkap, tetapi, jika senior tertarik dengan benda ini, asalkan senior bersedia menukarnya dengan ketujuh pedang itu, saya memiliki benda lain yang dapat menyamai gambar ini. Jika Tuan dapat menemukan tempat ini dan memasukinya, Tuan akan mendapatkan berkah yang sangat besar. Xiao Yan mengangkat alisnya dan meminta Lutong untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai peta tersebut. Lutong menghela napas, menatap Xiao Yan, dan berkata dengan tegas, senior pasti pernah mendengar tentang hutan belantara keabadian. Peta ini adalah peta sisa yang menandai sebuah tempat misterius di hutan itu. Tempat tersebut merupakan lokasi dikuburkannya orang-orang kuat. Jika seseorang dapat memasuki istana abadi yang berada di reruntuhan ini, harta karun yang didapatkan pasti akan melebihi 7 pedang dewa pembunuh. Xiao Yan memandang Lutong dengan sikap agak acuh tak acuh. Tidak ada banyak ekspresi di wajahnya, dan ia segera mengulurkan tangan untuk mengambil gambar rusak di tangan Lutong. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengerutkan kening setelah menyalurkan kekuatan spiritualnya. Apa yang kau maksud dengan peta sisa? Benda ini hanyalah sebuah replika dan jiplakan. Aku tidak tahu berapa banyak salinan yang telah kau buat sebelumnya. Berapa banyak orang yang telah kau tipu dengan cara seperti ini. Ekspresi Lutong tiba-tiba berubah. Secarik batu giok seketika muncul di tangannya, yang dengan hormat ia serahkan kepada Xiao Yan. Mohon senior tetap tenang, kata Lutong dengan gemetar. Saya tahu gambar tersisa itu hanyalah replika, tetapi senior akan mengetahui kebenarannya saat memeriksanya. Xiao Yan menatap batu giok yang melayang di udara. Ia kembali menyalurkan kekuatan spiritual yang menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, jiwa Xiao Yan tiba-tiba menarik diri dari batu giok itu, dan ekspresi terkejut melonjak di matanya. Ini benar-benar batu giok yang aneh, gumam Xiao Yan. Lutong mengangguk. Saya dengar slip batu giok ini dibawa keluar dari hutan belantara keabadian. Senior juga dapat melihat lebih dekat dan menemukan bahwa garis pada slip batu giok ini sangat mirip dengan gambar yang tersisa. Inilah yang membuat saya menyimpulkan bahwa slip batu giok itu pasti berasal dari hutan belantara keabadian. Sayang sekali, saya tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk mencari informasi di dalamnya. Namun, saya yakin ada informasi berharga di sini. Lutong menghela napas lagi. Hanya ini yang junior miliki. Saya harap senior bersedia memenuhi permintaan junior. Xiao Yan menatap Lutong yang membungkuk. Ia pun mengambil slip batu giok beserta peta yang rusak. Kemudian, Xiao Yan mengangkat tangannya dan mengirimkan batu hitam berisi 7 pedang ke hadapan Lutong. Dengan tegas, Xiao Yan berkata, aku setuju. Lutong sangat gembira, dan ekspresi tidak percaya melonjak di wajahnya. Ia menatap ke-7 pedang di batu hitam di hadapannya. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Lutong segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang senior inginkan, lanjut Lutong. Tetapi, jika suatu saat senior berkunjung ke makam pedang Dewa Gila, selama makam ini tidak dihancurkan, kami akan melakukan segalanya untuk memuaskan senior. Xiao Yan mengangguk.
Lutong kembali menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Lutong bergerak, Xiao Yan memerintahkannya untuk menunggu sejenak. Hati Lutong kembali menegang. Ia berpikir bahwa Xiao Yan mungkin akan menarik kembali kata-katanya. Jika itu benar terjadi, Lutong tidak memiliki pilihan lain untuk melawan. Ia tidak mampu melawan, terutama karena sosok wanita bertelinga kelinci di samping Xiao Yan menyeringai seperti anjing, memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Lutong hanya bisa menghela napas. Ia menatap sosok wanita kelinci, Bing Yun, dalam bentuk manusia yang sangat seksi. Ia berpikir bahwa Xiao Yan tidak terlihat seperti orang kuat, melainkan seperti playboy dengan pendukung yang kuat. Apakah senior memiliki perkataan lain yang ingin disampaikan? Tanya Lutong. Xiao Yan tidak berbicara, ia segera melambaikan lengan bajunya, kotak pedang yang berisi 9 pedang di hadapannya terbang menuju ke arah Lutong. Lutong terkejut dan memeluk kotak pedang itu. Baginya, ke-9 pedang ini sangat penting dan merupakan harapan makam pedang dewa gila untuk menghadapi musuh-musuhnya. Lutong tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke arah Xiao Yan dengan mata bersinar terang. Ke-9 pedang ini semuanya adalah hasil kerja keras makam pedang dewa gila, kata Lutong. Setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri dan jelas bukan benda fana biasa. Jika senior tidak menerimanya, saya merasa tidak nyaman. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku tidak menggunakan pedang. Pedang yang kupakai saat ini adalah pedang berat besar yang tampak seperti penggaris. Sebaiknya kau simpan saja pedang-pedang ini dan perlakukan sebagai hadiah dariku. Namun, kau juga harus mengingat, di masa depan, mereka yang berlatih pedang harus lurus dan tegak seperti pedang itu sendiri. Tidak peduli bagaimana situasinya, mereka tidak boleh menyerah. Lutong benar-benar terpukau dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Air mata haru diam-diam jatuh dari matanya. Ia menekan emosinya dan kembali menangkupkan tangannya erat-erat kepada Xiao Yan. Saat itu, Lutong benar-benar mengingat kemunculan Xiao Yan ini di dalam hatinya. Lutong sekali lagi berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Lutong pun segera berbalik dan mengajak semua orang pergi meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan menghela napas dan segera memasukkan giok bersama dengan peta yang rusak ke dalam cincin penyimpanannya. Bersamaan dengan transaksi itu, tiba-tiba cahaya merah jatuh dari langit dan langsung menghantam ke rumah lelang. Cahaya merah ini memutus rantai yang menjebak harimau Dewa Void yang meraung dengan marah. Sosoknya terlepas dan segera mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya terbang ke langit. Puluhan ribu orang yang menghadiri pelelangan benar-benar terkejut dengan kejadian mendadak ini. Harga yang baru saja ditawarkan juga telah melonjak ke hampir 30 miliar. Perubahan drastis ini menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah. Mereka semua menatap ke langit dan melihat dua sosok yang terbang. Terbang sangat jelas dilarang di kota Wanxiang, tetapi kedua orang ini sama sekali tidak memedulikan aturan tersebut. Dua sosok itu berdiri mengambang di atas kepala harimau besar, memandangi puluhan ribu orang di rumah lelang. Salah seorang di antara mereka segera berteriak, karena kalian menghina dunia Taiksu, kalian pantas mati.